Baik, kita lanjutkan. Kajian kita masih membahas kitab Minhaj al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifah al-Mansurah karya Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada bagian ke 24, tawassul yang dilarang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang tawassul yang disyariatkan, di mana tawassul yang disyariatkan itu hanya ada 3 perkara. Jadi kalau disimpulkan, tawassul yang disyariatkan itu hanya ada 3, di mana selain daripada 3 perkara itu maka dianggap tawassul yang diada-adakan alias bid'ah. Pertama, tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua, at-tawassul dengan amal saleh. Dan yang ketiga, tawassul dengan doanya orang-orang saleh yang masih hidup. Inilah tawassul yang disepakati para ulama hukumnya boleh. Dan ini sudah saya jelaskan panjang lebar pada minggu kemarin. Adapun pembahasan di sore hari ini adalah tawassul yang dilarang. Apa saja tawassul yang dilarang itu? Dan apa makna tawassul? Jadi tawassul itu artinya secara bahasa adalah taqarrub. Taqarrub itu artinya mendekatkan diri. Adapun secara istilah, at-taqarrub ila Allah azza wa jal bima yuhibbuhu wa yardahu minal ibadatil wajibati wal awil mustahabbati sawa'un kanat aqwalan aw af'alan aw i'tiqadat wa hadha anwa' at-tawassul ila Allah bi asma'ihi wa sifatihi, at-tawassul bil a'malis salihati, at-tawassul bi du'a'is salihin al-hayy. Jadi secara definisi istilah, tawassul itu artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik dengan cara beribadah yang wajib ataupun yang sunnah. Baik ibadah wajib sunnah itu berupa perkataan, perbuatan ataupun sebuah keyakinan. Dan macam-macamnya ada 3, tawassul dengan nama dan sifat bagi Allah, kemudian tawassul dengan amal saleh, dan tawassul dengan doa orang-orang saleh yang masih hidup. Itulah makna tawassul. Nah, hukum tawassul sendiri sebenarnya tidak sampai kepada syirik. Maksudnya syirik akbar tidak. Tawassul itu bid'ah. Walaupun ada sebagian para ulama mengatakan kalaupun dikatakan syirik hanya sampai sebatas syirik kecil saja. Tetapi ulama mengatakan bahwa tawassul itu tidak dikatakan syirik tetapi bid'ah. Maksudnya jenis tawassul selain daripada 3 tawassul itu. Lah di antaranya di sini adalah tawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal. Tawassul dengan orang-orang mati.
Kata beliau, meminta hajat dan memohon pertolongan kepada mereka, sebagaimana banyak kita saksikan pada saat ini. Mereka menanamkan perbuatan tersebut sebagai tawassul, padahal sebenarnya tidak demikian. Sebab tawassul adalah memohon kepada Allah dengan perantara yang disyariatkan, seperti dengan perantara iman, amal saleh, dan asma al-husna dan lain sebagainya. Adapun berdoa dan memohon kepada orang-orang mati adalah sikap berpaling dari Allah. Ini termasuk syirik besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi madarat kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi tawassul yang dilarang yang pertama adalah tawassul kepada orang yang sudah meninggal. Kenapa tawassul ini dilarang? Datang kepada orang mati, kemudian kita memohon kepada orang-orang mati itu agar doa-doa kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dilarang. Karena orang-orang mati itu tidak sebagaimana orang hidup. Semua dalil-dalil tawassul yang sahih, semua dalil-dalil tawassul yang sahih itu adalah meminta doa kepada orang hidup. Contoh umpamanya di zaman Nabi SAW, ketika Nabi SAW menyebutkan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Kemudian Nabi SAW menyebutkan ciri-cirinya. Pertama, orang yang tidak minta diruqyah. Kedua, orang yang tidak minta diobati besi panas atau kai. Dan ketiga, orang yang tidak tatoyur, menganggap sial dan untungnya dengan sesuatu. Dan yang keempat, orang-orang yang bertawakal. Tiba-tiba kemudian ada seorang sahabat namanya Uqasa ibn Mihsan. Uqasa ibn Mihsan berdiri dia, kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ud'u li minhum." Berdoalah kepada Allah agar aku termasuk yang 70.000 itu. Maka Nabi SAW mengatakan, "Anta minhum." Engkau termasuk mereka. Lihat bagaimana Uqasa ibn Mihsan meminta doa kepada Nabi SAW. Rasul masih hidup. Adapun Nabi SAW sudah meninggal, tidak ada satupun sahabat yang datang ke kuburannya. Bahkan tidak ada ternukilkan kepada kita para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, hatta kepada madzhabul arba, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah, datang ke kuburan Nabi tidak ada. Jadi para sahabat itu meminta kepada Nabi SAW ketika Rasul masih hidup. Ini dalil pertama. Yang kedua, di zaman Nabi SAW ada orang buta. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Utsman ibn Hanif atau Hunayf. Jadi ada seorang laki-laki buta itu datang kepada Nabi SAW. Lah laki-laki buta ini kemudian mengatakan kepada Nabi SAW agar matanya disembuhkan. Jadi dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yu'afiyani." Rasul, berdoalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan mataku. Maka Nabi SAW ketika itu menasihati dan mengatakan, "In syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta fahuwa khairun laka." Baik, kata Nabi, tapi kalau seandainya
engkau bersabar itu lebih baik. Tapi kalau engkau juga ingin kudoakan, kudoakan kata Nabi. Tapi kalau ingin bersabar itu lebih baik. Maka dijelaskan Nabi SAW kemudian menyuruh orang buta ini untuk berwudu. Setelah berwudu, kemudian Rasul SAW mengajarkan doa agar orang ini terus membacanya. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyur rahmah inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi litaqdhali Allahumma fasyafi'hu fiyya. Kemudian orang ini berdoa dan mengatakan dalam doanya, ya Rabb, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan aku menghadapmu. Aku menghadap Rabbku dengan Nabi Muhammad SAW di dalam kebutuhanku ini agar dipenuhi untukku, wahai Allah. Oleh karena itulah maka terimalah permintaan beliau, maksudnya Nabi SAW, untukku. Pada riwayat, maka setelah dia membaca doa ini, dia sembuh. Jadi orang ini meminta kepada Rasul ketika Rasul masih hidup. Kan Rasul masih hidup. Kemudian Nabi SAW berdoa, mengajarkan doa kepada orang ini, dan orang ini pun berdoa. Akhirnya Allah kabulkan permintaannya dan Allah sembuhkan penyakitnya. Tapi catatannya Rasul masih hidup. Ya. Kemudian hadis yang ketiga, hadis yang ma'ruf ketika seorang perempuan yang punya penyakit ayan, yang terkadang lupa ingatan, dan kalau datang lupa ingatannya, terkadang dia terguling-guling kemudian tersingkap auratnya. Maka dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inni usra wa inni atakasyaf. Rasul, saya ini kalau sudah datang penyakit itu, terkadang tak sadarkan diri, kemudian terkadang terguling-guling, kemudian terbukalah auratku. Maka kemudian wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitku. Kemudian Nabi SAW mengatakan, baik, aku akan berdoa akan kesembuhanmu. Akan tetapi kata Rasul, in sabarti walakil jannah. Kalau engkau sabar, engkau dapat surga. Milih mana? Milih kusembuhkan, meminta kepada Allah agar disembuhkan penyakitmu, atau kau sabar? Dan kalau engkau sabar, kujanjikan kau masuk surga. Akhirnya wanita ini kebalikan daripada laki-laki buta tadi. Kalau laki-laki buta kan memang ingin disembuhkan, akhirnya didoakan sembuh dia. Tapi wanita ini akhirnya tidak mau, dia tidak mau sembuh dari penyakitnya dan mengatakan, aku ingin sabar saja. Tetapi ya Rasul, berdoalah kepada Allah, jikalau penyakitku datang, tolonglah jangan disingkap auratku, itu saja. Akhirnya Rasul mendoakan setiap penyakit yang datang tidak tersingkap auratnya. Tapi dia tidak sembuh karena tidak minta didoakan kepada Rasul untuk disembuhkan, kan? Karena Rasul mengatakan, in sabarti walakil jannah. Kalau engkau sabar, engkau dapat surga. Dan wanita ini memilih sabar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lihat di sini, orang ini, wanita ini datang kepada Rasul, Rasul masih hidup. Ketika Nabi SAW sudah meninggal, tidak ada sahabat yang datang kepada Nabi. Kepada Nabi aja enggak, bagaimana selain Nabi? Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, tentang hadis Uwais ibn Amir al-Qarani yang sudah saya ceritakan. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, nanti akan datang kepada kalian orang yang bernama Uwais ibn Amir al-Qarani. Dia dari Murad, dari Son'ah, dari Qaran. Dulu punya penyakit sofak, kemudian disembuhkan dan tinggal sisa 1 dirham. Kata Nabi SAW, kalau kalian berjumpa dengan Uwais, mintalah doanya agar dosa-dosa kalian diampuni. Karena kalau dia sudah bersumpah atas nama Allah, la abarrah, doa-doanya tidak mungkin ditolak, pasti dikabulkan. Maka di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar mencari-cari orang namanya Uwais. Dan Allah takdirkan ketemu. Setelah ketemu, kemudian Umar radhiyallahu an meminta kepada Uwais agar dosa-dosanya diampuni. Kata Uwais, siapa aku dengan anda? Anda lebih mulia dibandingkan aku, kata Uwais.
Kemudian Umar menceritakan bahwa Uwais sudah didoakan semenjak Nabi SAW masih hidup. Bahwa siapapun yang datang ke Uwais kemudian meminta doanya agar diampuni, maka doanya akan dikabulkan. Makanya aku meminta doa kepadamu. Akhirnya Uwais pun mendoakan Umar bin Khattab. Lihat, Umar bin Khattab meminta doa Uwais ibn Amir karena dia orang soleh dan dia masih hidup. Adapun ketika Uwais meninggal, tidak ada satupun sahabat yang datang ke kuburan Uwais. Nah, inilah yang disyariatkan. Atau ketika Muawiyah ibn Abi Sufyan meminta doa kepada Yazid al-Jarmi, kemudian didoakan agar diselamatkan. Maka ketika Muawiyah meminta kepada Yazid doa itu karena dia masih hidup. Maka intinya di sini bahwa kalau seandainya kita datang kepada orang soleh yang masih hidup, tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau seandainya datang kepada orang yang mati. Karena di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, di zaman Umar itu terjadi pacaklik hebat. Lama tidak turun hujan di zaman Umar itu. Akhirnya kemudian para sahabat sepakat untuk melaksanakan sholat istisqa. Dan Umar radhiyallahu an dan sahabat satu pun tidak ada yang datang ke kuburan Nabi. Tapi mereka datang ke siapa? Kepada pamannya Rasul namanya Abbas ibn Abdul Muttalib. Agar Abbas memimpin sholat istisqa dan Abbas yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala suruh agar turun hujan. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak datang ke kuburan Nabi kan? Nabi ada sama-sama di Madinah. Ini kan kejadiannya di Madinah. Nabi dikubur di Madinah di Masjid Nabawi. Kenapa kemudian Umar radhiyallahu an datang kepada Abbas yang masih hidup, tidak datang kepada kuburan Nabi? Karena Umar paham bahwa sekelas Nabi SAW pun tidak sanggup memberikan hajat dia karena Nabi sudah meninggal. Orang meninggal tidak mungkin memberikan hajat kita, permintaan kita kepada mereka. Kalau seandainya sekelas Nabi SAW yang sudah meninggal saja tidak sanggup berikan hajat kita, macam mana selain Nabi? Kuburan-kuburan yang diklaim wali umpamanya, wali ini, wali itu, datang ke wali ini, wali itu, kemudian meminta hajat kita kepada mereka. Mereka tidak mungkin mendengar. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak bisa mengijabah doa kita. Kenapa mereka tidak bisa mengijabah doa kita? Karena mereka sibuk. Orang-orang mati loh sibuk. Kalau memang dia orang soleh, maka sibuk dengan apa? Dengan nikmat kubur. Dia gak peduli dengan orang-orang yang di atas kuburan itu. Karena dia sudah merasakan nikmat yang luar biasa keluar dari kepenatan kehidupan dunia. Apalagi kalau dia orang jahat, orang fasik, ya sibuklah dengan azab kubur. Cemana kemudian dia sendiri diazab, tiba-tiba kemudian mengabulkan orang yang meminta di atas kuburan? Ya mustahil kan gitu. Jadi orang-orang yang dikubur itu tidak mungkin mendengar. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak mungkin mengijabah hajat kita. Maka tidak perlu bertawasul kepada mereka. Bertawasullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ditambah-tambah alam mereka berbeda dengan kita. Jadi alam-alam orang-orang yang sudah mati itu berbeda dengan kita. Mereka itu alam barzah, kita ini alam dunia. Di mana alam kubur atau alam barzah dengan alam dunia itu ada dinding pemisah. Mustahil kita bisa menembus alam barzah. Dan kita tidak tahu. Kita sendiri loh yang bertawasul kepada orang mati, tidak tahu apakah orang yang mati itu mengabulkan atau tidak. Kita sendiri loh tidak tahu, ragu-ragu. Apa mamanya orang yang bertawasul kepada orang mati, dia tahu bahwa dia diijabah? Dari mana tahunya? Oh, enggak nyahut. Kecuali kalau ada suara dari kuburan kan, ya nanti saya kabulkan, mungkin kan gitu ya. Kan enggak ngomong itu yang di kuburan. Macam mana Anda tahu bahwa Anda dikabulkan doanya atau tidak dikabulkan doanya? Tidak ada yang tahu. Alamnya sudah berbeda. Ya. Alamnya sudah berbeda. Alam kita dengan alam mereka itu sudah berbeda. Tidak mungkin ketemu alam dunia dengan alam barzah karena ada dinding pemisah yang disebut dengan barzah. Jadi percuma kita bertawasul dengan orang-orang yang sudah meninggal. Karena bertawasul dengan orang-orang yang sudah meninggal itu selain daripada percuma, hajatnya tidak mungkin dikabulkan, dan yang kedua hukumnya juga bid'ah. Tidak ada contohnya. Tidak ada para sahabat yang datang ke kuburan Nabi. Tidak ada para tabi'in yang datang ke kuburan Nabi.
Tidak ada para tabi'in sampai kepada madzhabul arba. Imam madzhab yang 4 lah tidak ternukilkan kepada kita. Mereka datang kepada kuburan, kemudian meminta-minta kepada kuburan Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali atau para sahabat-sahabat yang mulia. Tidak ada ternukilkan kepada kita tawassulnya mereka kepada orang-orang itu. Makanya kemudian di sini mu'allif rahimahullahu taala menganggap bahwa tawassul itu adalah tawassul bid'i. Tawassul yang bid'ah. Tawassul yang tidak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena di antara dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila anak Adam meninggal, terputus amalannya. Jadi apabila anak Adam meninggal, terputus amalannya, kecuali 3 perkara. Pertama, kata Nabi SAW, sedekah yang jariyah, sedekah yang mengalir. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan. Syahidnya adalah anak yang soleh yang mendoakan. Jadi kita yang mendoakan orang mati, bukan kita minta didoakan orang mati. Orang mati loh tidak mungkin mendoakan kita, meminta kepada Allah, ya Allah, pamannya kita datang kepada kuburan fulan, tiba-tiba si fulan yang ada di kuburan mengatakan, ya Allah kabulkan orang yang berdoa lewatku. Mana bisa? Dari mana kita tahu? Ini perkara gaib. Ya. Sementara Rasul mengatakan anak soleh yang berdoa. Artinya orang yang hidup yang berdoa, bukan orang yang mati yang mendoakan kita. Itu pendalilannya. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berkata, berdoalah kepadaku, aku akan ijabah doa kalian. Lihat, Allah sendiri yang mengatakan berdoa kepadaku langsung di sini. Tidak perlu perantara. Allah yang mengatakan berdoa kepadaku. Berarti di sini tidak ada perantara antara kita dengan Allah. Kata Nabi SAW, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Artinya ayat ini menunjukkan apa? Kita disuruh berdoa langsung. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, "Wa qala rabbukum," berkata Rabb kalian, "Ud'uni," berdoalah kepadaku, "astajib lakum," kukabulkan doa kalian. "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Karena orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, maka mereka akan dimasukkan ke dalam jahannam dalam keadaan dihinakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Janganlah kalian menyeru kepada selain Allah. Kalimat kepada selain Allah yang mencakup ya para nabi, mencakup para malaikat, mencakup orang-orang saleh, mencakup semua selain daripada Allah. Allah larang, jangan kalian berdoa kepada selain Allah. Berarti kepada selain Allah, siapapun selain Allah, mau malaikatnya, mau nabinya, mau orang solehnya, kita dilarang berdoa kepada mereka. Gak boleh kita meminta doa kepada mereka. Karena Allah mengatakan mereka tidak mungkin mendatangkan manfaat dan juga tidak mungkin mencegah madarat. Justru kalau kau lakukan, kau termasuk orang zalim. Zalim di sini artinya syirik. Ya. Ini dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin." Janganlah kalian berdoa bersama Allah Tuhan yang lain, karena engkau akan termasuk dari hamba-hamba yang akan diazab. Janganlah kalian berdoa bersama Allah. Jadi orang yang bertawasul itu sama dengan berdoa bersama Allah namanya. Satu sisi dia meminta kepada Allah, tapi sisi lain minta kepada orang lain untuk dijadikan perantara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan menyamakan antara khaliq bil makhluk namanya. Menyamakan pencipta dengan yang diciptakan.
Jadi kalau kita datang ke presiden tidak bisa langsung, harus lewat ajudannya dulu kan itu. Allah tidak sama dengan presiden. Ya, presiden lah makhluk. Allah beda dengan presiden. Gak mungkin kemudian Allah disamakan dengan presiden. Kalau presiden saja harus ada ajudannya, apalagi Allah. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Tidak berhajat kepada perantara. Makanya di sini Allah mengatakan wala tad'u min dunillahi fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzibin. Dan juga dari yang lain Allah mengatakan wala tad'u min dunillahi fala wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang berdoa bersama Allah Tuhan yang lain, maka dia tidak akan memiliki bukti akan kebenarannya. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lain yang jelas bahwa Allah itu tidak berhajat kepada perantara, karena Allah itu dekat dengan kita. Kedekatan Allah dengan kita, Allah sendiri yang bicara. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya soal aku, katakan aku dekat. Kalau dekat ngapain pakai perantara? Pamannya saya analogikan nih. Saya meminta sesuatu sama antum di sini. Ya. Tiba-tiba saya nyuruh orang, coba antum bilang sama dia, orangnya di depan dia kan gitu. Ini kepada makhluk tidak berhajat gitu ya, orangnya di depan dia kok, ngapain pula suruh orang? Kepada makhluk aja percuma, ngapain orang yang sudah di depan nyuruh orang minta? Ya. Maka mimbabil aula tentu Allah subhanahu wa ta'ala tidak berhajat kepada makhluknya, karena Allah ala kulli syai'in qadir. Ini yang pertama, bahwa berdoa kepada atau tawassul dengan orang yang sudah meninggal adalah sesuatu yang mustahil, dan ini termasuk tawassul bid'ah. Taib. Kemudian yang kedua, tawassul dengan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mengatakan, wahai Tuhanku, dengan kemuliaan Muhammad sembuhkanlah aku. Ini adalah perbuatan bid'ah, sebab para sahabat tidak pernah melakukan hal ini. Adapun tawassul yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan doa pamannya Rasul Abbas adalah semasa ia masih hidup. Dan Umar tidak bertawassul dengan Rasul setelah beliau wafat, ketika beliau meminta turun hujan. Sedangkan hadis tawassalu bijahi, bertawassullah dengan kemuliaanku, hadis ini sama sekali tidak bersumber alias palsu. Tawassul bid'ah ini bisa menyebabkan pada kesyirikan, yaitu jika ia mempercayai bahwa Allah membutuhkan perantara sebagaimana seorang pemimpin atau penguasa, sebab dengan demikian sama halnya dia menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Abu Hanifah berkata, aku membenci memohon kepada Allah dengan melalui selain Allah. Demikian seperti yang disebutkan dalam kitab Ad-Durar Al-Mukhtar. Iya. Dan yang banyak di masyarakat itu ini yang menggunakan bijahin Nabi, bertawassul dengan jah, dengan kemuliaan Nabi. Di zaman Nabi SAW tadi saya sudah katakan beberapa hadis kan, hadis Ukasa ibn Mihsan, kemudian hadis orang buta yang datang minta doa, hadis yang wanita yang kena penyakit ayan datang kepada Rasul minta doa. Maksudnya mereka datang kepada Rasul meminta doa itu bukan kepada zat Nabi, tapi kepada doanya Nabi. Orang buta meminta pertolongan itu bukan kepada jasadnya Nabi. Ya, bukan pula orang yang wanita yang ingin disembuhkan dari penyakit ayan itu bukan jasadnya Nabi, tapi mereka minta doanya Nabi. Itu semasa hidup tuh, agar Nabi mendoakan kepada Allah, bukan dengan zatnya Nabi menyembuhkan orang itu. Mereka tidak mengatakan ya Rasulullah sembuhkan aku, enggak, karena Rasul tidak bisa menyembuhkan. Tapi mereka mengatakan ya Rasul doakan kepada Allah lewat perantaramu. Berarti di sini objeknya tetap Allah, cuman lewat perantara Nabi, dan itu boleh dan disyariatkan karena Nabi masih hidup. Ya,
Jadi semasa Nabi SAW masih hidup saja, kita bertawasul datang kepada Nabi SAW bukan dengan kemuliaan Nabi, bukan dengan zat Nabi, tetapi tetap kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doanya Nabi. Apalagi sudah meninggal. Masih hidup saja tidak ada sahabat yang berdoa, "Ya Rasul, sembuhkan aku," nggak ada. Ya. Tetap mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku." Tiba-tiba kemudian Rasul sudah meninggal, kita pula bertawasul dengan jahnya Nabi, dengan kemuliaan Nabi, dengan zatnya Nabi. Semasa hidup saja Nabi gak bisa menyembuhkan, gak bisa memberikan hajat kita, menolak bala, memberi manfaat, gak bisa. Itu semua hak mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian bertawasul dengan jah ini termasuk tawasul bid'ah. Tidak pernah dilakukan Nabi, para sahabat, para tabi'in, para imam ahli sunnah. Ini belakangan dilakukan oleh orang-orang yang menisbatkan dirinya sufi saja. Ya, ini orang-orang sufi, orang-orang kuburiyun, orang-orang yang mereka gandrung dengan kuburan, yang mereka bertawasul dengan tawasul seperti ini. Kemudian yang ketiga, meminta agar Nabi SAW mendoakan dirinya setelah beliau wafat. Seperti ucapan mereka, "Ya Rasulullah, doakan aku." Maka ini tidak boleh diucapkan sebab para sahabat tidak pernah melakukan. Juga karena Nabi SAW bersabda, "Idza mata al-insanu in qata amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Jika seseorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Artinya terputus amalannya, ya. Kalau kita sudah meninggal, terputus amalan kita kecuali 3 perkara: sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Intinya bahwa 3 tawasul ini semua dianggap tawasul bid'ah. Ya, jadi kalau kita simpulkan ada 3 tawasul syar'i, ada 3 tawasul bid'i. Adapun 3 tawasul yang syar'i, 1 tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua tawasul dengan amal-amal soleh kita. Yang ketiga tawasul dengan orang yang masih hidup dan dia orang soleh. Adapun tawasul yang syirik, syirik kecil ataupun sampai kepada tingkat bid'ah. Pertama tawasul dengan orang mati. Yang kedua tawasul dengan kemuliaan Nabi. Dan yang ketiga tawasul dengan Nabi SAW sementara posisi Nabi sudah meninggal. Dan ini yang banyak dilakukan. Dan kita saksikan, coba antum kalau lihat orang umroh. Alhamdulillah sekarang kan pemerintah Saudi sudah mulai menerapkan aturan baru kan. Orang-orang yang umroh, bolak-balik umroh pamannya kan, mereka ingin ke Raudhah. Dan Raudhah itu kan dekat kuburan Nabi. Dibatasi, kalau udah pernah ke Raudhah tidak boleh lagi. Sehingga makin tertib kan gitu. Sebab salah satu jalan menuju ke kuburan Nabi itu lewat Raudhah tadi. Ya, pintu kuburannya kan lewat Raudhah. Baik, kadang-kadang orang masuk Raudhah itu hanya untuk meminta-minta kepada Nabi kan di situ. Alhamdulillah polisi-polisi Saudi berusaha mengingatkan jemaah haji ataupun umrah, ya, agar tidak meminta kepada Nabi SAW, tapi minta kepada Allah. Tapi itu menunjukkan kejahilan mereka. Mereka tidak paham tauhid. Bahwa Nabi SAW memerintahkan kita untuk berdoa langsung kepada Allah, malah kita datang kepada Rasul berdoa pula kepada Nabi SAW. Maka ini semua adalah perbuatan yang tercela, bahkan bisa sampai kepada taraf bid'ah. Bahkan kalau sampai diyakini, bisa sampai kepada syirik akbar. Tawasul sendiri asalnya syirik kecil sebenarnya. Ya, tawasul itu syirik kecil. Ada yang mengatakan bid'ah. Tetapi namanya syirik kecil definisinya apa? Definisi syirik kecil itu sesuatu sebab yang mengantarkan kepada syirik besar. Ya, wasilah yang mengantarkan kepada syirik besar itu disebut syirik kecil. Contoh umpamanya ghulu dengan orang-orang soleh. Ghulu dengan orang-orang soleh artinya terlampau ekstrim dengan orang soleh. Awalnya hanya sekedar kecintaan saja kan, mencintai orang soleh. Awalnya kan mencintai kan, dari mencintai menjadi ghulu, ya. Berakhir dengan apa? Dimintai orang soleh itu. Itu udah syirik besar kan.
Kalau hanya sekedar terlampau mencintai orang saleh yang sudah meninggal kemudian sampai tingkat ekstrim, itu masih syirik kecil. Tapi kalau kemudian sampai mengagungkan seperti pengagungan dia kepada Allah, atau sampai diminta yang merupakan hak mutlak milik Allah, itulah syirik besar namanya. Tapi kan awalnya syirik kecil dulu. Ya. Sama di sini juga, tawassul ini asalnya syirik kecil. Datang menjadikan orang itu perantara, ini syirik kecil artinya. Tapi kemudian menjadi syirik besar itu ketika semata-mata bukan hanya menjadikan perantara, tapi dimintai pula perantaranya itu. Kan awalnya kan tidak minta kepada perantara. Maksudnya kita datang kepada perantara, tolonglah hajat saya sampaikan kepada Allah lewat kamu. Itu awalnya itu syirik kecilnya. Tapi belakangan bukan lagi meminta pertolongan kepada Allah, tapi langsung perantara mintanya. Bisa dipahami di sini? Pemain datang ke kuburan Nabi ini. Kemudian Nabi SAW kita katakan, ya Rasulullah, sampaikanlah hajat-hajat saya kepada Allah. Ini syirik kecil. Kenapa? Karena kita tidak minta pada Nabi, kita minta kepada Allah. Cuma Nabi ini jadi perantara. Ini syirik kecilnya di sini. Tapi menjadi syirik besar itu bukan di situ. Ketika kita langsung minta sama Nabi, itu masalahnya. Ya, jadi tawassul ini bisa awalnya syirik kecil menjadi syirik besar jadinya kan. Dan umumnya jadi syirik besar. Umumnya jadi syirik besar. Ya, makanya kenapa kemudian syirik kecil itu disebut syirkul akbar, adalah wasilah mengantarkan kepada syirik besar. Dan sekecil-kecilnya syirik adalah sebesar-besarnya dosa besar. Ingat, sekecil-kecilnya syirik adalah sebesar-besarnya dosa besar. Jadi syirik kecil itu lebih besar dibandingkan zina, lebih besar dibandingkan khamr, lebih besar dibandingkan riba, lebih besar dibandingkan membunuh. Ya. Makanya ketika para ulama membahas ayat Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, maksudnya syirik besar. Allah tidak akan mengampuni. Dan Allah hanya mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Kalimat bagi yang Allah kehendaki itu maksudnya kalau Allah berkehendak Allah ampuni. Kalau Allah tidak berkehendak Allah tidak akan ampuni, Allah azab dulu baru dimasukkan ke surga. Ya. Kalau kata para ulama, maksudnya liman sya'a ini bagi kabair dzunub. Bagi kabairu dzunub, bagi dosa-dosa besar saja. Kalau Allah mau Allah ampuni. Kalau Allah tidak mau ya dimasukkan ke neraka dulu baru dimasukkan ke surga. Ya. Adapun syirik tidak ada, tetap dia diadab. Walaupun syirik kecil tidak dikekalkan, tapi tidak ada katakan kalau Allah mau Allah ampuni, tidak, tetap Allah tidak akan ampuni. Maksudnya tetap diadab dia. Walaupun tidak sampai sebesar syirik besar. Kalau syirik besar kan masuk neraka tidak keluar lagi. Tapi kalau syirik kecil ini pasti diadab. Ya, diadab, baru kemudian setelah diadab dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam sorga. Tapi kalau dosa besar ada memungkinkan tidak masuk neraka. Ya, kalau dosa besar itu, pamannya orang minum khamr meninggal, orang membunuh habis itu meninggal tidak tobat, orang yang berzina kemudian dia meninggal tidak tobat. Lah orang yang seperti ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau Allah ampuni, tidak masuk neraka dia. Mungkin ada amalan lain yang menolong dia. Tapi kalau Allah tidak mau, diazab dulu baru dimasukkan ke neraka. Tapi syirik tidak. Ya, syirik tidak. Syirik tetap diazab. Mau syirik besar diazab, syirik kecil diazab. Bedanya syirik besar dikekalkan di neraka, syirik kecil tidak dikekalkan di neraka. Karena sekecil-kecilnya syirik kecil itu adalah sebesar-besarnya dosa besar. Paham di sini? Nah, di sini harus dipahami. Makanya masalah tawasul ini masalah tauhid, masalahnya penting. Ya, walaupun awalnya syirik kecil, tapi bisa beralih kepada syirik besar. Ini penting belajar tauhid supaya kita tidak terjerumus kepada kesyirikan. Wallahu alam. Ini diantara penjelasan para ulama. Taib, sampai di sini kita buka tanya jawab, silakan. Iya. Iya. Bertawasul dengan amal salat tiap hari bagus. Tawasul kan ibadah disyariatkan. Sesuatu yang disyariatkan itu
adalah kalau dikerjakan setiap hari berpahala. Bertawasul dengan amal soleh, namanya amal soleh. Makin banyak bertawasul dengan amal soleh, makin banyak pahalanya. Namanya amal soleh. Amal soleh itu amal yang soleh, yang memang dipenuhi dengan ikhlas dan ittiba. Itu disebut amal soleh. Makanya ketika Allah mengatakan huwaladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Kata Fudail ibn Iyad rahimahullah mengatakan maksudnya akhlasuhu wa aswabu, amalan yang paling ikhlas dan yang paling mencontoh Nabi. Jadi kalau kita bertawasul setiap hari dengan keimanan kita dan kita berdoa dengan keimanan kita itu gimana? Fa'amanna, kan ada doa gimana? Lupa saya doanya. Kemudian juga bertawasul dengan, kemarin sudah jelaskan keimanan, kemudian dengan amal soleh kita, baik ucapan kita, perbuatan kita, atau keyakinan kita, atau kecintaan kita kepada Nabi. Ya, jadi bertawasul dengan kecintaan kita kepada Nabi, karena cinta Nabi itu bagian daripada ibadah. Namanya ya Allah, dengan kecintaanku kepada Nabi, ya saya sedang berhajat. Nah, seperti itu. Atau dengan amal-amal soleh yang lainnya. Pokoknya intinya tidak dilarang kita bertawasul setiap hari, dan kita gunakan untuk doa. Tawasul itu kan bagian daripada doa, dan biasanya tawasul itu digunakan dalam doa-doa masalah, bukan doa-doa ibadah. Karena doa-doa ibadah itu kan doa-doa yang sudah ditetapkan lafadznya dan sifatnya rutinitas. Seperti doa sebelum tidur, bangun tidur, doa masuk WC, keluar WC, doa ketika keluar rumah, atau doa selepas sholat, itu disebut doa ibadah yang sifatnya rutinitas, itu aja yang dibaca. Tapi biasanya kalau tawasul itu digunakan dalam rangka doa masalah. Kita ada masalah ya di dunia, atau dalam rangka meminta sesuatu kepada Allah, minta sorga. Setiap hari minta sorga, bertawasul kepada Allah minta sorga, minta diistiqomahkan. Setiap hari kita minta diistiqomahkan supaya jangan hati kita berbolak-balik, kan begitu. Atau mungkin kita terkena musibah, supaya musibahnya diangkat, penyakitnya diangkat, kesulitannya diangkat, dan kan doa masalah banyak kan itu. Kalau setiap hari kita minta sorga dengan tawasul kan bagus. Nah, setiap hari kita minta istiqomah kan bagus kan itu ya. Selain daripada hati kita akan dimantapkan, juga dapat pahala. Wallahu a'lam. Ya, sekira cukup. Subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.